Assalamualaikum sahabat cek kehidupan semuanya. Selamat malam. Hari ini tanggal 1 di bulan Juli. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Saya doakan semua yang subscribe di cek kehidupan hidupnya selalu sehat, semakin penuh keberuntungan, dan tentu semakin penuh keberlimpahan. Catatan harian hari ini saya mulai dengan pagi tadi, karena hari Rabu saya harus memberikan ujian, memberikan UAS ke mahasiswa saya. Saya berikan UAS, kemudian saya sambil berikan soalnya ya melalui platform e-learning yang ada di kampus. Setelah itu jam malah lebih dulu ya, jam 8, kelas 9 saya berikan kelas AMC online untuk seseorang bapak dari Banjarmasin. Karena Banjarmasin waktunya lebih awal, maka saya harus mulai di sini lebih awal supaya mengikuti itu, dan itu biasa saya lakukan. Sama juga ketika ada peserta kelas AMC online yang dari Papua, dari Ambon, dari NTT yang lebih maju 2 jam, ya saya mulainya juga lebih maju supaya jamnya sama. Kelas AMC online hari ini seru tadi. Bapak ini dia sebelum belajar dia juga sudah belajar dulu Afatabati, dia sempat cerita pengalamannya. Lalu ketika dia di kelas, dia di sesi siang tadi, dia lalu bicara seperti ini. Kalau seperti ini memang harus belajar AMC ya Mas ya, karena yang namanya intinya itu dari awal memang harus paham, bukan hanya orang tanya intinya apa, intinya ya semuanya. Nah di situ saya ketawa dan saya bilang, makanya itu Mas, saya juga heran ketika ada orang-orang di YouTube atau di Facebook yang tanya, Mas Firman intinya apa ya? Saya jawab intinya semuanya, inti AMC semuanya dari awal sampai akhir. Itu semuanya adalah inti. Kenapa? Saling terkait. Nggak bisa kita hanya ngambil tengahnya aja, nggak bisa kita hanya ngambil akhirnya aja. Materi MC adalah suatu kesatuan, suatu rangkaian yang utuh, sehingga harus dipahami dengan benar dan utuh. Itulah pikiran. Jadi bukan belajar hanya separuh-separuh, tapi memang saya membuat MC secara utuh. Makanya ketika Anda bertanya intinya ya semuanya dari awal sampai akhir. Karena kalau Anda tidak paham dari awal, akhirnya juga percuma. Itu yang banyak orang jadinya tersesat, atau bahkan ada yang mengatakan seperti ini, hati-hati belajar ilmu-ilmu yang aneh-aneh itu nanti jadi gila. Ya, kenapa? Karena belajarnya sepotong-sepotong, itu bisa jadi gila. Sudah tidak ada gurunya, tidak ada yang mengajari, sepotong-sepotong lagi, hanya dari buku. Itu yang sangat-sangat risiko untuk gila dan banyak. Oh iya, saya ingat saya pernah ada seseorang yang kebetulan dia bapaknya pernah membeli buku kitab satu sugesti, kemudian bukan anaknya ya, tapi keponakannya yang menurut dia itu agak gangguan. Lalu saya bilang, silakan Pak dibawa aja ketemu saya. Ketika ketemu ternyata betul, si Mas ini merasa bahwa dia punya ilmu kesaktian, dia belajar di kitab yang dia temukan, kitabnya kakeknya, dan dia selalu bicara tidak jelas. Dia selalu merasa bahwa ada yang menakut-nakuti, dan dia merasa ingin selalu bertengkar untuk membuktikan ilmunya. Nah, ini yang saya bilang salah. Akhirnya tersesat. Padahal bukunya itu benar, kitabnya benar yang dia baca, tapi pemahaman dia yang salah. Kenapa? Tidak ada yang mengajarkan. Makanya saya ketika ditanya intinya MC apa, atau ada yang bilang, Mas Iman saya mau belajar yang virtual aja, nggak bisa, tetap aja dari awal. Mas saya mau belajar yang doa aja, sama dari awal sampai akhir. Itulah inti pikiran, bukan ada intinya yang mana, tapi semuanya adalah intinya. Dan kemarin si bapak yang dari
Banjarmasin ini membuktikan seperti itu, bahwa ya emang intinya semuanya maksudnya harus awal dari akhir, harus paham dari awal pikan itu apa. Karena kalau salah mengenal pikan maka salah semuanya, sehingga baru klop menjadi satu kesatuan. Nah, itulah tujuan saya buat TMC. Selesai lebih awal karena waktu Indonesia Barat ya, lebih awal, sehingga saya ada waktu untuk melakukan sedikit meeting dengan teman-teman di Wanas Jati. Biasa evaluasi dan strategi untuk ke depan. Saya biasa melakukan seperti itu karena memang yang namanya seorang leader, yang namanya seorang pimpinan harus melakukan evaluasi dan planning. Dan itulah tugas leader sebetulnya. Sama, itu juga adalah tugas leader untuk dirinya. Karena setiap orang adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Itulah fungsinya belajar AMC, supaya tahu jadi pemimpin diri itu gimana. Selama ini banyak orang di luar sana mengatakan kamu harus jadi pemimpin dirimu sendiri, tapi tidak tahu how to-nya, tidak tahu bagaimana caranya. Dan itulah kenapa saya buat AMC sebetulnya. Setelah meeting, saya harus ke kantor karena ada sesuatu yang menurut saya bukan kebetulan ya, ada suatu trouble di satu satelit gitu ya. Dan karena saya yang mengurusi itu, saya yang bertanggung jawab, maka saya harus ke kantor. Dan sampai malam ini jam 10:30 masih di kantor, dan ntar lagi mungkin saya pulang. Ya itulah tanggung jawab saya. Boleh tidak masuk, saya boleh tidak kantor, tapi saya punya tanggung jawab besar untuk memastikan semua network satelitnya aman. Jadi sebetulnya kita boleh ada di banyak profesi, kita boleh ada di banyak bidang, tapi dengan syarat Anda punya tanggung jawab, Anda punya kemampuan yang memang luar biasa, dan Anda punya skill untuk manajemen pikiran. Tadi Anda lihat, saya pagi harus ngurusi mahasiswa saya, lalu kemudian saya harus memberi kelas AMC online, saya harus memberikan meeting dengan teman-teman di Wanas Jati. Malamnya saya masih harus ke kantor ngurusi satelit bersama tim saya juga. Jalani semuanya dengan bahagia, dengan pikiran yang santai. Itulah alpha mind control. Saya mencoba membawa sebuah pemahaman baru bahwa hidup ini jalani dengan santai. Kenapa? Ketika santai semuanya terselesaikan. Ketika santai semua impian terwujud. Santai bahasa lainnya adalah alfa. Jadi kalau ada yang menyuruh Anda untuk sibuk-sibuk, untuk fokus, untuk konsentrasi, itu salah. Karena harusnya yang betul adalah alfa alias santai. Apalagi suruh fokus satu, itu salah besar. Karena fokus bisa banyak, bukan fokus satu, ya. Jadi itulah yang ingin saya share di hari ini, tanggal 1 Juli. Buat Anda yang sudah gajian, selamat gajian ya, tanggal 1. Saya sih gajiannya di akhir bulan. Jadi gajiannya di akhir bulan dan gajiannya dari 2 tempat. Yang bergajian tanggal 1, selamat gajian. Uangnya digunakan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan untuk kepentingan yang bermanfaat. Selamat istirahat. Saya juga mau pulang habis ini. Selamat istirahat, selamat istirahatkan tubuh Anda, merelakan pikiran Anda, dan hadapi hari esok dengan lebih santai, dengan lebih senyuman yang penuh keajaiban. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam dari saya, Firman Pratama.